Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, silahkan lampu dimatikan, anak-anak di atas. Luar biasa malam hari ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kita rasakan, tidak terasa. Tinggal beberapa hari kita akan tinggalkan tahun 2020. Tahun yang tentu penuh kenang, tahun yang penuh dengan kesan, tahun yang penuh mungkin gejolak-gejolak, tahun yang mungkin penuh dengan air mata. Tetapi satu hal, kalau sampai malam hari ini kita ada, ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Saudara yakin ini karena kemurahan Tuhan? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, tema khotbah Natal yaitu seperti yang ada di depan, lawatan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mulai bulan Desember seperti sekarang ini ya, orang pada sibuk membuat pohon Natal. Orang pada sibuk menghiasi rumahnya dengan pernak-pernik Natal. Orang pada sibuk menghiasi pohon Natal yang dia bikin, entah beli atau buat sendiri. Lagu-lagu Natal mulai dikumandangkan. Dan ini adalah sesuatu yang baik, saudaraku. Artinya apa? Di Natal itu ada sesuatu yang mungkin berkesan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi ini bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kita sudah tahu atau tidak apa sebetulnya inti dari Natal. Kita tiap tahun merayakan Natal, tetapi apakah kita sudah tahu apa inti dari Natal itu sendiri? Apa jantung dari Natal itu? Nah, sering sekali lagi kita terus mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Kita terus mengikuti ibadah-ibadah Natal dan itu tidak salah. Dengan kita berusaha bagaimana membuat suasana Natal itu meriah, itu bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita tahu apa sebenarnya inti dari Natal? Apa sebenarnya jantung daripada Natal itu sendiri? Nah, kita akan lihat ayatnya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang sudah dipampang di sini. Lukas pasal 1 ayat 78 mulai. Begini sudah lihat firman Tuhan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, rupanya lewat ayat ini kita dapat melihat, saudaraku, bahwa Natal itu adalah lawatan Tuhan. Lawatan dari tempat yang maha tinggi. Alkitab tadi dengan jelas, lawatan dari tempat yang maha tinggi datang ke dalam dunia ini. Dan tadi diperumpamakan seperti surya fajar. Wow, saudaraku. Dengan kata lain, Natal adalah satu peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa yang dahsyat di mana Allah dari tempat yang maha tinggi turun melawat umatnya yang sebenarnya tidak pantas dilawat. Allah turun dari tempat yang maha tinggi, turun kepada kita semua untuk memberikan kasih karunia yang sebenarnya, saudaraku, kita ini tidak pantas untuk dikasihani. Itulah sebabnya ayat tadi kita katakan menarik bahwa oleh rahmat dan belas kasihan. Jadi saudaraku, Allah mengasihi dunia ini dengan cara
dia lahir sebagai manusia yang nama Yesus. Nah, yang namanya Yesus itu karena belas kasihan saja. Amin, saudaraku. Jadi hanya oleh belas kasihan saja. Nah, sekarang kita akan melihat manusia yang bagaimana yang dilawat oleh Tuhan. Manusia yang bagaimana yang mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-79 ini. Di mana untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Jadi ini yang pertama. Tuhan mau turun ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyinari orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ini yang pertama. Dan berbicara tentang kegelapan, saudaraku, yaitu orang itu hidup di dalam dosa. Orang itu tidak mampu terlepas dari kehidupan dosa. Dan orang itu terus melakukan kehidupan dosa. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Orang-orang seperti ini tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Orang-orang seperti ini akan tersesat. Itulah sebabnya Alkitab tadi katakan, di tengah-tengah seperti itu, Yesus datang. Datang kepada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Jadi saudara, kehadiran Yesus ke dalam dunia bukan melihat karena kita ini baik. Yesus rela turun ke dalam dunia. Yesus mau melawat saudara dan saya. Mengasihi saudara dan saya. Bukan karena kita saat itu, manusia saat itu kondisinya baik. Tetapi sementara hidup di dalam kegelapan. Justru manusia hidup di dalam kegelapan. Yesus turun. Amin, saudara. Justru manusia tidak mampu keluar dari kehidupan lama. Tidak mampu keluar dari kehidupan dosa. Dia mau turun. Nanti kita akan melihat apa tujuannya. Yesus datang, Allah datang dalam dunia ini. Untuk melawat kita, memberikan kasih karunia. Karena apa? Allah melihat manusia pada waktu itu hidup di dalam kegelapan. Yang kedua, kalau saudara melihat, yaitu manusia yang bagaimana yang tadi sudah saya katakan, yaitu yang kedua, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, ini yang pertama. Yang kedua, manusia yang berada dalam naungan maut. Ini ayat yang ke-79. Manusia yang membuat Allah mau turun ke dalam dunia. Yang pertama karena manusia pada waktu itu hidup di dalam kegelapan. Dan yang kedua, maksud tujuan Allah mau turun ke dalam dunia. Tadi dikatakan karena apa? Manusia berada di dalam naungan maut. Naungan maut, dalam cengkeraman maut. Sehingga dia tidak bisa keluar sendiri. Maksudnya apa saudaraku? Manusia pada waktu itu hidup di dalam dosa. Jalannya tersesat. Dan ujungnya itu maut. Dan kalau ujungnya maut saudaraku, itu dipastikan neraka punya tempat. Saya rindu di momen Natal ini hargai lawatan Tuhan. Hargai lawatan Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Hargai kasih karunia Tuhan. Sering saudaraku, sering jujur saja. Sering jujur saja. Kita kurang menghargai kemurahan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau sampai Allah tidak mengasihi dunia ini. Saudara bisa bayangkan kalau sampai Allah tidak turun menjelma menjadi manusia. Pribadi Yesus namanya Putra Natal. Bisa dibayangkan tadi dikatakan kita hidup di dalam kegelapan. Akan terus hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Tidak ada terang. Sehingga manusia akan terus hidup di dalam kegelapan. Dan yang kedua tadi karena apa?
dalam naungan maut. Kalau sudah begitu saudara, nah, untuk itu di momen Natal ini mari, kalau mungkin sepanjang tahun 2020, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita ini tanpa kita sadari capnya orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, tetapi banyak tidak disadari mereka ini masih ada di dalam naungan maut. Masih ada dalam cengkeraman maut, artinya apa? Tidak aman atau belum aman. Mari di momen Natal ini hargai lawatan Tuhan. Amin saudaraku, hargai lawatan Tuhan, hormati lawatan Tuhan. Karena apa? Kalau sampai kita tidak menghargai lawatan Tuhan saudaraku, kita ini akan menjadi musuh Allah. Ngeri. Kalau kita tidak menghargai kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan, kita akan menjadi musuh Allah. Dan ini sungguh ngeri. Jadi yang pertama, kita akan, orang yang mendapatkan lawatan Tuhan adalah yang hidup di dalam kegelapan. Dan yang kedua, dalam naungan maut. Dan yang ketiga, kita lihat jalan damai sejahtera tadi. Kita akan baca sekali lagi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi saudara, pernahkah kita berpikir kenapa Natal itu membuat kita memiliki jalan damai sejahtera? Sekali lagi, pernahkah kita berpikir kenapa Natal itu membuat kita jalannya damai sejahtera? Kenapa? Resikonya, konsekuensinya kalau kita terus menjadi musuh Allah, kalau kita terus berlawanan dengan firman, kita akan binasa saudara. Kita berlawanan dengan pejabat saja. Lawan kita seorang pejabat saja itu repot. Ya, kalau pejabat umpama di satu daerah kita bermusuhan, kita masih bisa pindah ke kota lain. Kita masih pindah ke provinsi lain, aman. Tetapi kalau lawan kita Allah, siapa yang dikategorikan lawan? Orang-orang yang tidak mentaati firman. Siapa yang dikatakan lawan Allah? Orang-orang yang terus melawan apa yang diinginkan Tuhan. Itu dikatakan melawan Allah. Saudara bisa bayangkan kalau musuh kita Allah, kita mau pergi kemana? Sedangkan planet pun dalam kekuasaan Allah. Planet-planet lain itu dalam kekuasaan Allah. Kita tidak bisa kemana-mana. Dan dipastikan kita tidak akan punya harapan. Nah, untuk itu mari. Lewat Natal ini, hargai lawatan Tuhan. Allah mau datang ke dalam dunia karena apa? Allah melihat pada waktu itu manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia dalam naungan maut. Dan mungkin itu salah satunya adalah kita. Saya rindu. Kalau mungkin di tahun 2020 kita sering melawan Allah. Di tahun 2020 kita sering melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Mari lewat Natal malam hari ini kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Amin saudara. Kita mohon pengampunan sehingga tahun 2021 nanti ada lembaran yang baru. Karena apa? Lawatan Allah merubah hidup kita. Lawatan Allah merubah temperamen kita. Lawatan Allah merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini justru bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara sendiri yang tahu, ayo kita sudah di hari-hari ini saudara. Saudara bisa lihat berita yang ada. COVID-19 belum selesai, muncul lagi, yang baru lagi.
sudah dari Inggris, sudah ke Amerika. Tadi sore saya melihat di TV, sudah masuk Singapura. Yang lama belum tuntas, muncul yang baru. Kita mau apa, saudara? Dalam kondisi seperti ini, kalau sampai kita tidak menghargai lawatan Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak menghargai kebaikan, kemurahan Tuhan, kita celaka, saudara. Ayo, selagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, kita perbaiki diri. Amin, saudara. Amin. Karena kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Kita tidak tahu kapan jantung kita ini berhenti, kita tidak tahu. Beberapa hari lalu, gembala saya di Kademangan, saudaraku, kecamatan, memberitahu kepada saya, Pak Pendeta Rudi, Pendeta Mancemaniku yang ada di Blitar meninggal. Wih, saya kaget. Jam 6, meninggal jam 5, jam 6 saya sudah dapat berita kalau Pak Pendeta Mancemaniku yang pernah khotbah di sini, gembala di Blitar, meninggal. Langsung saya WA, saudaraku. Nomornya beliau, tentu yang membaca bukan beliau lagi, anaknya. Ya sudah, rencananya dimakamkan hari Sabtu. Sudah, apa yang terjadi? Ini hamba Tuhan ini, gembala ini memberitahu saya. Kalau gembala Pendeta Mancemaniku meninggal. Apa yang terjadi? Hari Sabtu, beliau ini akan melawat. Akan pergi ikut menguburkan Pendeta Mancemaniku. Habis doa, gembala ini juga meninggal. Padahal sehat-sehat. Saya kontak sama anaknya, bagaimana ini ceritanya? Iya om, ini papa sudah rencana habis doa mau ke melawat Om Mancemaniku. Tetapi habis doa langsung tidur dan tidak bangun-bangun. Nah lihat saudaraku, kondisinya sehat ini hamba Tuhan ini. Tetapi kalau sudah ajal menjemput, kita tidak bisa apa-apa saudaraku. Sekali lagi, tidak ada jaminan tahun 2021 kita masih hidup. Amin saudara. Amin saudara. Tidak ada jaminan. Sering saya katakan dari mimbar ini, untuk mati tidak tunggu sakit parah. Untuk mati tidak tunggu tua. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Itulah sebabnya selagi masih ada kesempatan saat ini, hormati, hargai lawatan Tuhan. Apa lawatan Tuhan? Membebaskan orang yang hidup di dalam kegelapan. Membebaskan orang yang terikat belenggu dari dosa. Menuju ke dalam jalan damai sejahtera. Ini saudaraku, inti jantung daripada Natal itu. Allah melawat umatnya. Allah mengirimkan kasih karunia-Nya kepada kita. Untuk itu terima baik-baik, hormati dan hargai. Itulah sebabnya tadi dikatakan Allah melawat umatnya. Kita beroleh jalan damai sejahtera. Dengan kata lain, Allah dari surga datang mendamaikan saudara dan saya. Ada perdamaian ketika kita mau menerima lawatan Tuhan. Makanya dalam Natal harus ada damai. Amin Bapak Ibu. Dalam Natal harus ada damai. Tadi waktu saya mau berangkat dari sini, ada seorang bapak dan ibu, saya tahu dia baru pulang dari ibadah Natal di gereja lain. Pakaian masih rapi saudaraku. Ketika dia naik motor mau belok saudaraku, entah bagaimana dia marah-marah sama sopir di depannya. Wah saya kaget, baru pulang dari gereja. Dia benar damai sejahtera datang. Tetapi baru belum sampai 5 menit
damai itu hilang. Jadi ini saudaraku, jadi Allah mendamaikan kita lewat Yesus Sang Putra Natal. Makanya sekali lagi dalam Natal harus ada damai. Dan perdamaian itu seharusnya bukan cuma Allah mendamaikan kita, kita pun juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ayo lewat momen Natal ini mungkin tahun 2020 kita pernah dilukai oleh seseorang. Tahun 2020 kita pernah disakiti oleh seseorang. Dirugikan, dikecewakan. Dan itu rasanya berat saudaraku. Untuk kita melepaskan pengampunan. Dan itu tidak ada damai. Saya mau kasih tahu. Selama masih ada kebencian. Selama masih ada sakit hati. Selama masih ada dendam. Jangan bermimpi damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Ingat, catat baik-baik. Selama masih ada akar pahit, selama masih ada kebencian, jangan bermimpi. Damai sejahtera Tuhan itu turun di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu mari firman Tuhan mengharapkan setelah Allah mendamaikan kita lewat Yesus Kristus, kita pun juga perlu berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan istri, berdamai dengan suami, berdamai dengan mertua, berdamai dengan menantu, berdamai dengan tetangga. Jadi inti Natal sekali lagi yaitu lawatan Allah, belas kasihan Allah kepada manusia dan mau menyelamatkan kita yang mestinya kita ini binasa. Mestinya kita ini binasa saudaraku. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Setelah kita mendapat belas kasihan Tuhan, mendapat lawatan Tuhan, dan Tuhan telah mengasihi dan mengorbankan dirinya bagi kita. Tuhan juga ingin belas kasihan itu juga ada pada kita. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah terima belas kasihan Tuhan, kalau kita sudah terima lawatan Tuhan, Tuhan ingin belas kasihan itu juga ada di dalam hati kita. Kita mengasihi orang lain, kita merindukan orang-orang itu juga menerima belas kasihan Tuhan. Yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih hidup di dalam ketakutan, yang masih hidup di dalam kungkungan dosa. Saya rindu. Siapa yakin kita semua, siapa yang yakin kita semua sudah diselamatkan, angkat tangan. Puji Tuhan, sebagian besar yakin diselamatkan. Dan keselamatan itu saudara, itu karena lawatan Tuhan. Amin saudara. Nah, Tuhan mau lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita alami, itu kita juga salurkan kepada orang lain. Istri-istri, lihat suamimu sekarang ada di mana. Suami-suami, sekarang istrimu ada di mana. Orang tua, sekarang anakmu di mana. Apakah kita rela orang lain sementara kita jalan enak-enak menuju ke sorga. Tapi teman-teman kita sementara jalan menuju ke neraka. Apakah kita tega dengan keadaan ini saudaraku? Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu sering saya katakan bagaikan sapi yang siap dipotong. Dia berderet-deret antri untuk dipotong, untuk dijagal. Itu orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang hidup dalam kungkungan naungan dosa, kungkungan maut saudaraku. Mereka ini bagaikan sapi. Apakah kita mau tutup mata dengan keadaan ini? Mungkin orang-orang ini istrimu. Mungkin orang-orang ini suamimu. Mungkin orang-orang ini anak-anakmu. Ayo hadang mereka. Bawa mereka untuk mengenal Yesus.
lebih dalam lagi. Amin saudara. Bahwa mereka kita di hari-hari ini kita tidak boleh berfokus pada diri sendiri. Sekali lagi kita sekarang ini tidak boleh berfokus pada diri kita sendiri. Saya tahu ibu-ibu sudah mulai berpikir malam ini, besok Natal saya mau pakai pakaian apa ya? Besok saya pakai tas apa ya? Besok saya pakai sepatu apa ya? Bahkan saya kaget saudara, ini salon di Labuan Bajo besok itu sudah di booking full. Saya tadi sempat datang ke salah satu salon, wah Pak penuh sampai besok penuh Pak. Wah terus bagaimana? Besok itu malah banyak orang pesan rambutnya ingin seperti bikin cemara Pak. Wah berarti tren baru. Nah ini saudaraku, apakah salah? Tidak. Tetapi kita harus mulai berpikir saudaraku. Bagaimana orang-orang di sekitar kita, apakah roh belas kasihan ini ada di dalam kehidupan kita atau sudah mulai hilang. Atau kita terus fokus kepada diri sendiri atau sudah tidak. Ayo coba kita lihat ayatnya. Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mau kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi juga harus memikirkan orang lain. Dan itulah pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan mau kita memikirkan orang lain juga. Seperti Tuhan Yesus memikirkan kita, memikirkan keselamatan kita. Malam ini saya tantang kepada jemaat sekalian. Ayo, sudahkah engkau sebagai seorang istri memikirkan keselamatan suamimu? Sudahkah engkau sebagai orang tua memikirkan keselamatan anak-anakmu? Sudahkah engkau seorang menantu memikirkan keselamatan mertuamu? Bertanya pada diri sendiri. Aku sebagai menantu, sudahkah aku memikirkan bagaimana mertuaku bisa diselamatkan seperti aku? Atau barangkali saudara berdoa, Tuhan aku rela mertuaku masuk neraka. Tentu tidak begitu ya. Ayo, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu? Selalu menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Hari keselamatan adalah hari ini. Amin saudara. Hari keselamatan itu adalah hari ini. Jangan sampai, aku nanti tahun depan aku akan bersaksi sama mertuaku. Belum sempat bersaksi, mertua sudah meninggal. Ini contoh saudara. Kasihan. Ayo selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Gunakan kesempatan ini untuk bersaksi. Gunakan kesempatan untuk menyampaikan kabar kesukaan. Kita sudah alami lawatan Tuhan. Kita sudah alami kebaikan Tuhan. Allah ingin kita pun juga menjangkau mereka yang hidup di dalam kegelapan. Selagi masih ada kesempatan. Tentu saudara, ingat kisah yang luar biasa, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Tentu saudara sering nonton filmnya ya, di mana dari penumpang ribuan itu ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Harper. Kisah ini sungguh luar biasa saudaraku. Saudara dapat melihat di Wikipedia. Di situ saudara bisa lihat ceritanya, kapan John Harper lahir, kapan hamba Tuhan ini mati, di situ dikisahkan secara luar biasa. Dan kematian pendeta John Harper ini saudaraku, yaitu saat kapal Titanic tenggelam.
Apa yang terjadi? Pada waktu kapal Titanic tenggelam, orang yang masuk sekoci selamat. Orang yang bisa naik sekoci selamat. Tetapi yang tidak sempat naik sekoci, saudaraku. Lalu kapal itu patah. Ada 1.526 orang. Dari 1.526 orang itu ada yang sempat pakai jaket, pakai pelampung. Tetapi juga ada yang tidak sempat. Dan 1.526 itu saudaraku, salah satunya ini hamba Tuhan ini. Mereka jebur, dia kebetulan dapat pakai pelampung. Apa yang dilakukan? Sementara dia juga di atas samudra yang dingin itu, dia datang kepada orang-orang. Saudara, kita tidak tahu kapan pertolongan datang. Saya mau tanya, apakah saudara sudah percaya Yesus? Kalau saudara percaya Yesus, kita nanti mati, kita masuk surga. Setelah itu dia pindah lagi berenang, mendekati orang lain. Dia terus menceritakan tentang Yesus. Menceritakan tentang Yesus dalam kondisi yang hampir mati, saudaraku. Bayangkan, dalam kondisi yang hampir mati, dia masih menggunakan kesempatan, tenaganya, waktunya. Pendeta John tidak ingin orang-orang yang sudah dalam detik-detik kematian itu dia mati, masuk neraka. Dia bersaksi, saudaraku. Dia bersaksi. Satu saat dia bersaksi dengan seorang pemuda. Pemuda, apakah kalian sudah percaya Yesus? Dia cerita tentang Yesus. Tapi pemuda ini rupanya tidak kenal tentang Yesus. Dia mengabaikan kesaksian dari hamba Tuhan ini. Akhirnya apa yang pemuda ini hanya pakai papan, saudaraku. Pemuda ini hanya pakai papan. Akhirnya apa? Ini pelampungnya hamba Tuhan itu dikasihkan pemuda ini. Lalu papannya pendeta yang pakai, hamba Tuhan yang pakai. Dia pesan, saya harap kamu selamat. Saya harap kamu tidak mati. Kalau seandainya kamu selamat, ingat apa yang saya katakan tadi. Kamu percaya Yesus. Kalau toh saat ini kita tutup mata, kalau kita percaya Yesus, saat kita buka mata, kita ada di surga. Itu disampaikan, saudaraku. Dan akhirnya apa? Hamba Tuhan ini mati. Dari 1.526 yang tidak masuk, saudaraku, yang berenang ini, hanya 6 yang selamat. Hanya 6 yang selamat. Termasuk pemuda tadi yang tidak mau terima kesaksian daripada hamba Tuhan. Nah, 4 tahun kemudian setelah peristiwa Titanic ini tenggelam, diadakanlah satu acara. Orang-orang yang pernah atau orang-orang yang selamat dari kapal Titanic ini. Mereka buat acara meriah besar-besaran, saudaraku. Di saat itulah pemuda ini berdiri sambil menangis. Saudara tahu, kalau sampai saat ini saya masih hidup, karena ada hamba Tuhan yang memberikan pelampungnya kepada saya. Itu pun tidak apa-apa. Dulu saya menolak kesaksiannya dia. Tetapi setelah dia rela mengorbankan nyawanya untuk saya, akhirnya saya terima Yesus. Akhirnya saya terima Yesus. Sebelum anak muda ini turun, dia ngomong, dari antara saudara siapa yang belum percaya Yesus? Malam ini saya rindu kalian percaya Yesus. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Nah, saudara, kita lihat di sini. Nah, singkat cerita, di tengah-tengah kematian yang sudah ada di depan, hamba Tuhan ini menggunakan kesempatan untuk bersaksi, menyelamatkan orang lain. Kita semua sudah terima lawatan Tuhan. Kita semua sudah terima anugerah Tuhan. Kita semua sudah terima kemurahan Tuhan. Amin, saudara.
Kita semua sudah terima. Kita semua sudah diselamatkan. Ayo, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kekuatan, selagi masih bisa bersaksi, gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang saat ini masih hidup di dalam kegelapan. Gunakan kesempatan ini, saudaraku, kepada orang-orang yang masih terikat dengan dosa. Tahun 87 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah walaupun akhirnya saya harus diusir dari keluarga. Kami dari agama lain, saudara. Diusir dari keluarga, tapi dalam jantung saya, hati saya, Tuhan, saya ingin bukan cuma saya yang Engkau selamatkan. Bapak saya perlu keselamatan. Mama saya perlu keselamatan. Adik-adik saya perlu keselamatan. Saya menangis beberapa tahun. Akhirnya mama saya terima Yesus. Amin, saudara. Dan tidak lama lagi adik saya juga terima Yesus. Sayang, papa belum terima Yesus, tapi sudah keburu meninggal. Nah ini saudaraku, ayo. Gunakan kesempatan. Hai kalian istri-istri. Adakah rasa terbeban untuk keselamatan suamimu? Hei suami-suami, adakah rasa terbeban untuk keselamatan istrimu? Hai orang tua, adakah rasa terbeban untuk keselamatan anak-anak? Jangan sampai orang tua rajin masuk gereja, menikmati hadirat Allah, tetapi anak-anak dibiarkan jauh daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai anak kita berhasil. Kita bersyukur kalau anak-anak kita sukses. Kita bersyukur kalau anak kita pandai. Kita bersyukur kalau anak kita gajinya besar. Kita bersyukur, saudaraku, kalau anak-anak kita sukses. Kita bersyukur. Tetapi kalau anak-anak kita jauh daripada Tuhan, itu tidak ada gunanya. Amin, saudara. Kalau sampai jauh daripada Tuhan itu, kesuksesan itu tidak ada gunanya. Sering saya katakan dari tempat ini. Apapun bentuk kesuksesan di dalam dunia ini ada batasnya, yaitu liang kubur. Biar kita sukses, saudara, kalau sudah mati habis kesuksesan itu. Allah ingin kita bukan cuma sukses di dunia, tetapi kita juga masuk surga. Amin, saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Dan inilah kerinduan Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, kepadanya tidak binasa. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus menyembuhkan banyak orang. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus banyak memberi orang makan. Dalam pelayanan Yesus, Yesus banyak mengusir setan. Dalam pelayanan Yesus, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tetapi saudaraku, menurut saya itu bukan tujuan pokok, bukan tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Melepaskan kita yang hidup dalam kegelapan, berpindah kepada terang. Hidup kita yang lama dari gelap berpindah kepada terangnya yang ajaib. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah impian Tuhan. Itulah cita-cita Tuhan. Coba lihat sini semua. Itulah kerinduan Tuhan. Jadi ayo, jangan sampai bersyukur aku selamat, bersyukur aku masuk surga. Tetapi jangan sampai orang-orang yang dekat dengan kita menuju ke dalam kebinasaan. Kasihan, saudaraku. Ayo, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bersaksi kepada anakmu, kepada mertuamu, kepada menantumu, kepada orang-orang dekatmu. Bahwa mereka yang masih hidup di dalam kegelapan datang kepada Tuhan. Alangkah indahnya kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini ya, jantung daripada Natal, inti daripada Natal. Allah melawat umatnya
Umat yang bagaimana? Umat yang masih hidup di dalam kegelapan. Umat yang bagaimana? Umat yang masih terbelenggu di dalam dosa. Umat yang bagaimana? Umat yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itulah kehadiran Allah untuk melepaskan ini. Setelah kita dilepaskan, setelah kita alami lawatan Tuhan, setelah kita alami kasih karunia Tuhan, kita pun juga hendaknya menjangkau, memperkenalkan, melepaskan orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara. Ketika Yesus ada di dalam dunia, Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus bilang, akulah terang dunia. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, Yesus bilang kepada kita semua, kamulah terang dunia. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita memposisikan diri sebagai terang? Ayo bertanya, sudahkah kita memposisikan diri kita sebagai terang atau belum? Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan, saudaraku. Sekali lagi, kita bangga kalau anak-anak kita sukses. Kita bangga kalau anak-anak kita pintar. Tetapi kalau anak-anak kita jauh daripada Tuhan, itu tidak ada gunanya. Kita bangga orang tua kita atau suami kita punya jabatan, kita bangga. Tetapi kalau itu jauh daripada Tuhan, tidak ada gunanya. Kita bangga punya istri, saudaraku, pintar, hebat. Tetapi kalau jauh daripada Tuhan, tidak ada gunanya. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Kenalkan agar mereka pun juga mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.